Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah terkait manajemen sumber daya manusia. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Satriawan Bima Indarto, Siska, dan Ella. Latar belakang kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku yang selalu mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas daripada pelaksanaan pekerjaan masa lalu. Untuk saat yang akan datang lebih berkualitas daripada saat ini. Seorang pegawai atau karyawan akan merasa mempunyai kebanggaan dan kepuasan tersendiri dengan prestasi dari yang dicapai berdasarkan kinerja yang diberikan untuk perusahaan. Selanjutnya, kinerja yang baik merupakan keadaan yang diinginkan dalam dunia kerja. Seorang karyawan akan memperoleh prestasi kerja yang baik bila kinerja sesuai dengan standar, baik kualitas maupun kuantitas. Pengertian kinerja: hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicari oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang ditentukan kepadanya. Selanjutnya, pengertian penilaian kinerja. Yang pertama adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kedua, penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Nomor 3, selanjutnya, penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau kelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: yang pertama, lingkungan kerja; kedua, sarana dan prasarana; 3, tanggung jawab dan pembagian tugas; 4, cara komunikasi; 5, gaya kepemimpinan; 6, career development; 7, efektivitas dan efisiensitas; 8, pelatihan dan pengembangan; 9, yang terakhir, bonus dan insentif. Saya Siska Nur Fitriyanti dengan NIM 401180113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian kinerja pada faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kinerja. Jadi suatu kinerja itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemungkinan akan mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memperoleh balas jasa yang baik juga, sesuai dengan kinerja yang dia lakukan terhadap perusahaan tersebut. Contohnya, kenaikan gaji atau tunjangan lainnya. Baik tunjangan itu berupa tunjangan operasional atau yang lainnya. Demikian juga sebaliknya, jika kinerja seorang karyawan itu tidak baik, maka akan mendapatkan penurunan gaji atau tunjangan yang diperolehnya tadi bisa dibatalkan atau diambil kembali. Nah, besar kecilnya kompensasi itu disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Dengan demikian, artinya kinerja seorang karyawan itu mempengaruhi kompensasi karyawan. Yang kedua yaitu jenjang karir. Jenjang karir adalah penghargaan yang diberikan perusahaan kepada seseorang atau karyawan. Karyawan yang memiliki prestasi atau kinerja yang baik akan diberikan peningkatan karir atau jenjang karir yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, jika kinerjanya turun atau buruk, maka akan ada sanksi berupa penurunan karir atau tidak memperoleh kenaikan karir. Kenaikan karir itu dapat berupa kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Oleh karena itu, kinerja karyawan akan mempengaruhi karir dari karyawan tersebut. Semakin baik kinerja karyawan yang dia lakukan, maka jenjang karir yang akan dia dapat juga akan semakin baik, baik itu berupa kenaikan jabatan ataupun pangkat yang akan dia peroleh. Yang ketiga yaitu citra karyawan. Citra adalah pandangan terhadap seseorang atau karyawan karena telah melakukan sesuatu, baik itu dalam hal
pekerjaan ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan. Artinya, jika karyawan itu memiliki kinerja yang baik, maka seseorang akan diberikan penghargaan dan tentu saja orang-orang akan memandangnya dengan pujian dan menjadikan hal tersebut sebagai contoh atau suri tauladan. Dan juga sebaliknya, jika kinerjanya buruk, maka akan membuat citra dari seorang tersebut menjadi tidak baik, bahkan akan mendapatkan cemoohan dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian kerja. Jadi, suatu penilaian kerja itu memiliki beberapa tujuan yang memungkinkan bagi karyawan tersebut melakukan penilaian kerja yang baik bagi perusahaan itu. Antara lain, yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu. Jadi, dengan penilaian kerja ini, suatu perusahaan bisa mengetahui bagaimana cara kerja karyawan tersebut di masa lalu dan masa sekarang. Apakah ada progres atau stagnan? Yang kedua, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Jadi, dengan penilaian kerja ini akan diperoleh data yang sesuai atau data yang sesuai dengan fakta yang ditemukan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, melakukan identifikasi kemampuan organisasi. Jadi, dengan penilaian kerja ini tidak hanya secara individual, tapi juga melakukan identifikasi kemampuan organisasi dalam menjalankan atau dalam memperoleh hasil suatu pekerjaan yang diberikan kepada organisasi tersebut. Yang keempat, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual. Seperti yang kita ketahui, penilaian kerja ini bisa dilakukan secara individu atau organisasi. Jadi penilaian kerja yang diberikan kepada karyawan secara individu akan mengetahui bagaimana kualitas kinerja seorang karyawan tersebut dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Yang kelima, menyusun sasaran pada masa yang akan datang. Dengan penilaian kerja, suatu perusahaan akan mengetahui titik lemah atau titik buruk dari karyawan tersebut atau cara kerja dari karyawan tersebut. Jadi akan menjadi sasaran pada masa yang akan datang untuk mungkin memperbaiki kinerja karyawan atau ketika merekrut karyawan yang baru. Yang keenam, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Nah, dengan penilaian kerja ini akan diberikan bukti nyata bagaimana cara dia bekerja dengan baik dan hal tersebut bisa memberikan karyawan tersebut prestasi atau juga kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketujuh, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Pemberian upah atau gaji yang sudah disesuaikan itu bisa saja memberikan nilai tambah ketika penilaian kerja dilakukan, sehingga kinerja yang baik akan memberikan kenaikan gaji misalnya kepada karyawan tersebut. 8. Memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum. 9. Membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan. Yang ke-10, memungkinkan manajemen menjalankan negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada karyawan. Yang selanjutnya yaitu asas-asas penilaian kerja. Di sini ada 3. Dalam penilaian kerja ini diterapkan beberapa asas-asas penilaian. Yang pertama yaitu secara objektif, di mana melakukan penilaian harus dilakukan dengan apa adanya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang pertama yaitu realistis. Realistis yaitu nyata, di mana menilai apa adanya sesuai dengan yang telah dilakukan. Jadi melakukan penilaian kerja sesuai dengan apa yang ada dan apa yang nyata dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, menantang, di mana pekerjaan yang diberikan dapat memberikan motivasi bagi karyawan untuk mengerjakan. Mungkin pekerjaan tersebut bisa memberikan sebuah inspirasi atau motivasi untuk seorang karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, skala prioritas, yaitu dalam mengerjakan suatu pekerjaan dibuatkan lebih dulu mana yang harus dikerjakan yang pertama dan yang selanjutnya yang bisa dia kerjakan. Yang terakhir yaitu terukur, di mana setiap pekerjaan dapat menggunakan standar tertentu sebagai alat ukur pencapaian kinerjanya.
Yang kedua, yaitu secara adil. Adil di sini berarti menilai harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan, memberi peluang yang sama untuk dinilai sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara karyawan. Di sini yang bisa diterapkan yang pertama yaitu pembagian tugas disesuaikan dengan porsi dan kompetensi yang dimiliki. Secara garis besar, adil bukan berarti harus memberikan suatu porsi yang sama dalam pekerjaan. Adil juga bisa berarti bagaimana kita bisa menempatkan suatu pekerjaan itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Bukan seberapa besar atau seberapa banyak yang diberikan, tapi bagaimana perusahaan tersebut atau karyawan tersebut bisa menempatkan kemampuannya pada pekerjaan itu. Yang kedua, penilaian disesuaikan dengan kontribusi karyawan terhadap keberhasilan unit kerja. Yang ketiga, penilaian dilakukan secara objektif, didukung data dan informasi yang ada. Dan yang keempat, pemberian balas jasa didasarkan pada kontribusi dan kompetensi yang berlaku. Yang ketiga, asas penilaian kinerja yaitu secara transparan, di mana hal ini melakukan penilaian harus dengan adanya keterbukaan, baik dalam proses menilai serta memberikan hasil penilaian. Ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu adanya parameter untuk mengelola kinerja serta sumber data yang digunakan. Yang kedua, mengumumkan hasil penilaian secara terbuka. Yang ketiga, pemberian balas jasa atas kinerja yang dihasilkan harus jelas. Jadi, secara transparan di sini berarti ketika melakukan proses penilaian itu harus secara terbuka dan juga jelas dari mana sumber datanya dan kinerja yang dia lakukan. Serta ketika kita memberikan hasil penilaian itu harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Dan pemberian balas jasa atas kinerja yang dilakukan dari penilaian kerja itu harus dilakukan secara jelas dan secara nyata pada karyawan tersebut. Demikian penjelasannya, akan dilanjutkan oleh penjelasan yang selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen penilaian kinerja. Salah satunya inisiatif atau kreativitas, yaitu bentuk kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa penugasan dari atasan demi kelancaran tugas dan masih sesuai dengan tupoksi atau dikatakan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya, tanggung jawab, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan dengan baik, walau sulit dapat menemukan sebuah trik atau solusi tersendiri sampai tuntas. Selanjutnya ada ketelitian atau kerapihan, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan dengan baik tanpa ada kesalahan apapun. Selanjutnya ada kecepatan kerja atau efisiensi, yaitu bentuk pekerjaan yang harus dikerjakan oleh karyawan dengan waktu secara singkat menggunakan sumber dana atau dana yang harus dialokasikan yang ada tanpa ada keluhan. Selanjutnya ada bentuk kerjasama, yaitu untuk membuka diri untuk menerima pendapat dan menunjukkan kemauan serta untuk kemauan untuk bekerja dengan orang lain berbagi beban dan waktu, atau bisa dikatakan dengan musyawarah ya. Selanjutnya kedisiplinan, yaitu datang dan peluang tepat waktu, fokus pada pekerjaan serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya secara produktif. Selanjutnya ada indikator penilaian prestasi sebuah pekerjaan. Kriteria atau sebuah penilaian pekerjaan harus ditetapkan, yaitu ada indikator-indikatornya dalam menentukan sebuah penilaian kinerja atau melihat sebuah prestasi pekerjaan dari seorang karyawan atau pegawai. Adapun indikatornya, salah satunya kerjasama, yaitu bentuk kerjasama, kemampuan
seorang karyawan untuk melakukan penyelesaian atau tugas yang sudah ditugaskan dari atasan kepada karyawan, yang tentunya sehingga dapat mencapai daya guna serta hasil yang secara maksimal dan sebesar-besarnya. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan kesanggupan atau kesediaan seorang karyawan dalam menyelesaikan sebuah tugas atau wewenangnya atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan baik dan tindakan yang harus dilakukan secara baik pula. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu yang harus dimiliki oleh para karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal serta untuk melaksanakan tugas pokoknya. Yang keempat ada kedisiplinan, yaitu bentuk yang dianutnya serta sikap menghormati atau patuh dan taat dalam peraturan yang telah ditetapkan secara tertulis ataupun tidak tertulis, serta sanggup untuk menjalankan dan tidak membantah atasan untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Selanjutnya, ada kesalahan dalam penilaian kerja. Yang pertama itu ada leniency error. Pemberian penilaian di bawah atau di atas tingkat kemampuan karyawan yang sebenarnya, jika dapat hal tersebut dipastikan. Kesalahan itu bisa terjadi karena penilaian menggunakan standar personal yang berasal dari bentuk privasi atau kepribadiannya atau pengalaman yang karyawan miliki sebelumnya. Selanjutnya ada halo errors. Halo errors ini adalah evaluasi, yaitu bentuk negatif baik atau buruknya yang didasarkan pada penilaian umum atau penilaian mengenai seseorang dari karyawan. Penilaian ini sikap yang baik ataupun buruk sehingga mempengaruhi evaluasi terhadap karyawan. Penilaian ini yang kuat misalnya terdapat ada dalam bentuk kinerja karyawan dan kemudian digeneralisasi pada bentuk faktor kinerja yang lain dan karyawan tersebut dinilai secara umum baik atau buruk. Selanjutnya ada central tendency errors, berkaitan dengan keengganan penilaian untuk memberikan penilaian yang ekstrim, yaitu tinggi ataupun rendah. Setiap karyawan itu memiliki rata-rata dan bagian yang digunakan itu mungkin ketika penilaian memiliki aspek ataupun kinerja yang tidak umum. Daripada tidak ada sebuah penilaian kerja, mereka akan mengatakan bahwa kemampuan yang tidak jelas karyawan tersebut tergolong rata-rata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.